Materi hari ini hanya dua sebenarnya, input dan input di aplikasi HP dan angka kreditnya. Hanya ada dua itu saja. Kewenangan saya di KCD sebagai fasilitator tidak untuk memvalidasi atau memverifikasi. Saya hanya bertugas untuk membantu Bapak Ibu apabila ada kesulitan dalam penginputan apa yang tidak jelas. Tapi saya harapkan juga Bapak Ibu yang hadir hari ini terlebih dahulu menjelaskan ke teman-teman gurunya, jangan langsung dioper ke saya. Harapan saya Bapak Ibu nanti yang komunikasi ke saya, kemudian Bapak Ibu yang mengajarkan ke teman-temannya. Punten Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya langsung mungkin ada 97 ya, sudah mulai maksimal. Ini salah satu guru. Saya masuk ke loginnya, kebetulan istri saya. Jadi saya yang menginputkan, saya uji coba karena kemarin itu belum melink ke kasih pengawasan ataupun ke kepala KCD. Jadi saya bikin dulu sementara. Alhamdulillah satu kegiatan kemarin sudah divalidasi tim kinerja BKD. Jadi lebih enak untuk membuat paparan materi hari ini. Saya screen. Ya. Ya, sudah muncul? Ya, begitu Bapak Ibu login ya, login ke TRK masing-masing. Jadi nama situsnya kinerja.jabarprof.go.id. Masukkan username-nya itu NIP Bapak Ibu, password TRK masing-masing. Ini yang pegang harusnya Bapak Ibu sendiri. Pas sekolah pegang sendiri. Kalaupun misalkan dibantu oleh staf, mohon dikendalikan. Artinya Bapak Ibu wajib paham apa target Bapak Ibu. Kita periode 2021 ini tutup SKP-nya ada 2 kali. Periode Januari sampai Juni, Juli sampai Desember. Nah, Januari sampai Juni ini kita akan tutup SKP periode September ini. Makanya untuk target kita sudah harus selesai sebelum tutup SKP awal semester 1 itu close. Baik, begitu setelah login, kalau Bapak Ibu login, klik input SKP utama. Lalu klik input SKP. Di sini saya sudah menginputkan. Dan ada satu yang sudah divalidasi oleh tim kinerja. Sebentar. Ya. Ya. Kalau sudah hijau di sini statusnya sudah divalidasi tim kinerja. Apabila belum, misalkan dari awal Bapak Ibu belum mengisi, klik tambah rencana kinerja. Ini istri saya kerja di SMKN 2 Cibinong dengan kepala sekolah Misun Mawahyudi. Capsek belum mengisi. Tidak masalah, apa-apa. Nah, ini poin-poinnya. Rencana kerja, aspek, rencana kerja bulanan. Agak panjang memang. Contoh yang sudah saya previewkan. Ya, di sini ada nama indikatornya per bulan, di sini sudah ada. Ini untuk
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran dan lainnya. Periode 12 bulan. Sebetulnya tidak perlu panjang-panjang. Di sini istri saya hanya sebagai guru, dulu sebagai waka, sekarang tidak lagi sebagai waka. Ini hanya butuh 5 item minimal. Di OPAK atau periode untuk penilaian guru, kenaikan pangkatnya, itu minimal ya sebenarnya hanya 3, hanya butuh 3. Merencanakan pembelajaran, mengikuti diklat fungsional, membuat karya tulis. Cukup itu, paling minimal itu saja. Kalau mau ditambah, mangga sesuai dengan Permenpan RB. Menjadi anggota organisasi profesi, menjadi pengawas penilaian. Kalau sebagai waka, sebagai wali kelas, itu juga mangga ditambahkan. Nanti kalau dia sebagai waka, harus ada penilaian kinerja waka. Jadi tidak hanya PKG, kinerja guru, tapi harus juga ada penilaian kinerja waka. Ada panduannya sebetulnya. Videonya pun sebenarnya sudah pernah di-share, tapi akan kita bahas lagi. Nanti kita juga mungkin bisa share pengalaman setelah mengisi gimana. Saya share lagi panduannya. Ya, ini sudah dibaca Ibu. Sudah kelihatan? Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak, sudah. Baik. Sudah, Pak. Ya, ini PDF-nya nanti saya share lagi. Ya, sebetulnya ya hanya 3 atau 5 untuk melaporkan ini, melaporkan SKP. Tidak perlu banyak-banyak. Menjadi Bapak Ibu menjadi bendahara. Kalau misalkan tidak ada SK gubernurnya, tidak perlu. Tidak ada penilaian juga. Itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan juga tugas tambahan. Guru sebagai kasubag TU sementara itu juga tidak nyambung, sebaiknya tidak usah ditambahkan. Nah, ini maksud saya bagi kepala sekolah di sini ada meningkatkan APM, SMA, SMK, SLB, Cadistik wilayah 11. Di sini contohnya dari panduan bukunya itu wilayah 11. Nanti bisa diganti. Ini adalah rencana kerja dari Bapak KCD, Pak Dadang. Pak Dadang sudah mengisi. Nanti kepala sekolah bisa menginputkan ini. Tinggal memilih drop down-nya. Bu Tuti nanti bisa ini ya share screen ya Bu Tuti ya. Bu Tuti. Iya. Nanti bisa bantu share screen ya. Share screen-nya. Bapak, saya udah divalidasi semuanya, jadi saya tidak bisa edit ya Pak. Kemarin sudah saya buka, seharusnya sudah bisa di edit. Oh iya. Waktu itu saya bikin, ternyata belum ada target yang dari atasannya, makanya dimasukkan yang ini dulu gitu Pak. Iya, betul. Ya. Memang karena dari atasannya belum selesai, masih fokus ke vaksin, itu jadi cukup menghambat juga.
Ya. Oke, saya berikan dulu contoh sebagian. Sebentar. Ini untuk yang panduannya untuk Capsek ya, Bapak Ibu. Nanti guru menyesuaikan, tapi tugasnya sama. Tugasnya sama. Poin-poinnya juga sama seperti guru. Karena Capsek jabatan utamanya itu sebagai ya sesuai dengan pangkatnya. Kalau golongan 4A berarti beliau guru madya. Angka kreditnya sama. Sesuai dengan golongan atau jabatan di situ, bukan sebagai capseknya, tapi guru apa? Guru muda, guru pertama, atau guru madya. Untuk 4C ke atas, guru madya utama. Ya, balik ke SKP. Kita klik tambah rencana kerja. Kemudian misalkan dari awal ya, kita susun dari awal dulu. Urutannya dari awal, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Itu dulu yang kita buat. Kalau yang 3B itu 9,5 dan yang 3C 20,5. Nah, kalau misalkan kita di 3 ya, nanti bisa dilihat di videonya bisa. Ini saya buat lagi. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Tinggal copy paste aja sebenarnya dari panduan. Aspeknya, target tahunan. Target tahunan dibikin ya cukup satu saja. Satu dokumen. Nama dokumennya PKG. Capsek, Waka, guru, ini sama. Kualitas, tulis saja 100%, persentasenya. Indikator, nilai PKG. Waktu pengerjaan, 12 bulan. Begitu kita mengetik 12 bulan, maka akan muncul rencana kinerja bulanan. Ini harus spesifik. Waktu pengerjaan, indikator waktunya kita tulis saja ketepatan waktu pengerjaan. Ini Januari sampai Desember diisi semua. Misalkan istri saya ini mengajar bahasa Jerman, maka bisa diisikan dengan terlaksananya pembelajaran daring bahasa Jerman. Target tulis saja 1. Kegiatan 100%. Ditulis saja semua sampai ke bawah juga nggak ada masalah. Tapi harus manual diisi semua. Di sini Desember, sampai Desember terlaksananya pembelajaran bahasa Jerman. Satu kegiatan 100%.
Begitu semua sudah mengisi, seluruh bagian sudah diisi semua, klik simpan. Kalau seperti ini tidak lengkap, apa bisa menyimpan? Kita lihat. Ada muncul input indikator bulanan diperlukan. Ini ada yang tidak diisi, jadi tidak bisa kita simpan. Kalau tidak bisa simpan, ya harus dilengkapi semuanya. Nah, apabila nanti di sini Capsec sudah mengisi, ini akan muncul drop down-nya apa? Nama kegiatannya apa? Apakah meningkatkan APM atau meningkatkan mutu pendidikan? Itu tinggal dipilih. Untuk guru bisa dengan meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini kaitannya dengan meningkatkan mutu pendidikan. Nanti dipilih SMA, SMK. Ada kepala KCD itu berbeda-beda. Memang pusing bikinnya, cara inputnya memang pusing. Kami di staff pun karena aktivitasnya lebih banyak, lebih rumit. Ini yang guru ini sebenarnya gampang, panduannya sudah ada dan sama dari tahun 2018 ini sama kegiatannya. Apa Mas revisi dulu ya? Kerja. Ya, begitu sudah divalidasi, sudah disimpan. Ini munculnya seperti ini. Contoh lainnya, mengikuti diklat fungsional, lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Tinggal diisi saja di sini target tahunan satu kegiatan, indikatornya sertifikat diklat fungsional, kualitas 100%, indikatornya materi dan jumlah jam diklat, waktu pengerjaan 1 bulan, ketepatan waktu, targetnya di bulan Juni. Ya, kalau sudah disimpan. Kemudian membuat karya tulis. Karya tulis berupa laporan ataupun tinjauan ilmiah. Kalau diseminarkan artinya PTK. Hanya 2 poin. Nah, begitu Sudah semuanya. bagi atasan langsung guru sudah verifikasi akan dinilai oleh Kenapa belanja? Maaf, saya buat dulu ya. Nah, pertanyaan nanti ya, pertanyaan nanti. Ini saya mute dulu, mute. Ya, biar tidak terjadi distorsi. Sampai di mana lupa tadi? Oh ya, angka kredit ya. Setelah divalidasi oleh tim kinerja BKD, baru Bapak Ibu bisa mengisi angka kredit. Bedanya JFT, jabatan fungsional tertentu seperti Bapak Ibu guru, dengan kami di JFU, itu Bapak Ibu punya angka kredit. Dengan angka kredit, Bapak Ibu bisa naik pangkat lebih cepat, 2,5 tahun minimal, dibandingkan dengan KPO 4 tahun. Memang persyaratan Bapak Ibu fungsional umum itu lebih gampang daripada JFT Bapak Ibu guru. Tapi iya, oke, lanjut aja. Nanti menyimpang. Ini angka kreditnya bisa diisikan. Tadi butirnya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, copy paste saja sesuai dengan panduan PDF-nya. Outputnya
outputnya sudah kita lihat di panduannya. Sebentar, saya post dulu. Ya. Selesai golongan 3C. Jadi targetnya tidak usah muluk-muluk dengan target, misalkan kita mau pasang target amat baik, kalau nanti Bapak Ibu di PKG-nya ternyata nilainya baik, itu SKP-nya akan jelek. Jadi lebih baik pasang target yang aman aja. Jangan juga target pasang targetnya cukup 15,18, jangan. Pasang target di baik, karena nilai SKP itu minimal nilainya itu baik. Kalau cukup tidak bisa naik pangkat, harus menunda naik pangkat selama 2 tahun. Karena SKP-nya minimal syaratnya SKP 2 tahun terakhir itu bernilai baik. Walaupun nilai poinnya kecil, misalnya kemarin 100, nilai poinnya jadi 90, nggak ada masalah, tetap bisa naik pangkat. Jadi jangan khawatir, kalau nilainya turun nggak akan bisa naik pangkat, bukan masalah itu, tapi kriterianya cukup atau baik. (20,25) 3C. Oke. Saya kembali ke input yang kerjanya. Outputnya PKG nilai kredit 20,25. Klik tambah. Ya, sudah masuk. Kalau mau diubah, hanya menunya delete. Ini tong sampah, gambarnya tong sampah, delete. Klik simpan. Ya, angka kredit sudah muncul. Kalau kita ekspor, nah di sini pilihan tahun formatnya itu hanya ada 2 pilihan. Januari Juni, atau Juli Desember. Untuk guru, untuk JFT harus ada lampiran angka kreditnya. Bisa saja diekspor. Tapi sebaiknya semua sudah selesai, angka kredit sudah diisi semua. Ya, itu nanti pada saat tutup SKP, pada saat BKD bilang, ayo Bapak Ibu guru PNS ataupun staf TU, Kepsek, staf di KCD, struktural, tutup SKP. Udah kita mau nggak mau tutup SKP, target harus ya padanya. Kalau misalkan acak adut asal ngisi, efeknya bagi yang pensiun tidak bisa nanti kenaikan pangkat, penghargaan itu tidak bisa mendapatkan. Bagi yang pensiun di bulan September ini. Kalau yang sudah dapat SK pensiun tidak perlu lagi mengisi SKP 2021. Baik, untuk sementara ini mungkin saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Open mic. Jelek Pak suaranya. Aduh. Ya maaf Ibu, suaranya saya memang jelek. Adrian, Ya. saya mau bertanya sedikit.
Ya, mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya. Ini yang mau saya tanyakan untuk kepala sekolah, Pak. Ya. Untuk kepala sekolah kan sudah tidak melaksanakan lagi pembelajaran. Betul. Nah, untuk menuliskan targetnya itu, tadi kan seperti membuat perencanaan, mengajar sudah tidak. Ya. Melaksanakan. Jadi apa untuk kepala sekolah? Sebetulnya sama, Bu. Walaupun tidak lagi merencanakan, ini saya share lagi ya, Bu ya. Sebenarnya tetap sama karena ini aturan dari Permen Pan RB-nya. Oh, gitu ya. Jadi ya walaupun ini tapi nanti ada di materi di SKP Ibu itu ada mencantumkan menjadi kepala sekolah. Nah, di situ dicantumkan. Jadi di sini ya. Ini SKP kepala sekolah sama. Tidak ada masalah. Oh ya, siap. Nah, di contohnya ini panduannya ini panduan Kepsek, panduan untuk kepala sekolah. Di sini. Nah, di sini ada menjadi kepala sekolah madrasah per tahun berapa. Jadi tiap tahun melaporkan ini. Pembedanya itu. Ya, siap. Kalau di SKP, kalau misalkan di guru menjadi wali kelas. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah tinggal memilih saja menjadi kepala sekolah. Baik. Kebanyakan kemarin itu yang mau naik pangkat SKP-nya mengisinya seluruhnya diisi menjadi kepala sekolah, menjadi wakapsek, menjadi kepala lab perpustakaan. Itu satu baris, nggak bisa seperti itu, harus dipilih. Makanya itu ditolak oleh BKD. Statusnya BTL. Karena Adrian boleh nambah nggak Pak Adrian? Gimana Pak? Untuk kepala sekolah mungkin perlu ditambahkan di situ menjadi kepala sekolah, kemudian outputnya dokumen, kemudian yang keluar adalah angka kredit berdasarkan golongan dan pangkat dia di situ. Ya, nanti kan nilainya 50% ya Pak ya? Nilainya masih 75%. Sebetulnya sudah 100% harusnya. Harusnya sudah 100%, cuma Permendikbudnya belum diubah. Belum ada perubahan. Nah, ya itu kita nunggu Permenpannya itu. Kalau misalkan tidak ada yang baru, kita pakai aturan itu. Tapi karena kepala sekolah di situ menjadi kepala sekolahnya outputnya adalah angka kredit 75% saja dulu. 75% ya, siap. Ya, 70%. Berarti yang merencanakan dan melaksanakannya diambil yang 25%. Iya, tapi pada saat naik pangkat sudah tidak diperhitungkan lagi itu. Sebab yang diperhitungkan itu hanya nilai PPKKS-nya. Ya, makasih. Makasih Pak Adrian. Ya, Ibu. Pak Adrian. Ya. Mungkin bisa share aja, Bu. Sebentar, Pak. Ini kita lihat contoh dari Bu Tuti. Yang TRK-nya ya, Pak ya? Iya, sudah login? Sudah, tapi lihat di mana ya? Sudah login. Oh iya, sebentar. Ini sudah saya aktifkan untuk partisipan bisa share. Saya buka itunya kan Pak ya. Nah, terus dibuka TRK-nya. Sudah muncul belum Pak? Belum. Nah, ya. Ya, sudah. Ya. Ini kebetulan punya saya kemarin sebetulnya waktu membuat belum ada rencana kerja dari atasan, makanya saya membuat seperti ini karena waktu itu pilihannya ada ini saja gitu Pak. Terus awalnya kemarin saya membuat 5 yang sebagai kepala sekolah dengan indikator target tahunannya adalah PPKS. Tetapi waktu membuka hari apa ya saya lupa, itu ditolak gitu Pak, ditolak dan saya kemarin buka lagi ternyata hanya ada 4 gitu yang ini. Nah, ini saya sekarang sudah tidak bisa mengedit ya Pak karena sudah divalidasi tim kinerja. Bisa Ibu. Coba Ibu klik yang warna hijau, icon hijau. Yang ini Pak. Betul. Ya, oh iya. Nah, berarti saya nanti lihat di sini ya Pak.
Ya, diganti meningkatkan nilai Mutu ya? mutu. Ini Ya, ya Pak, ada SLB nggak di situ? nggak ada Pak di sini. Di atas ada. Ya. Coba di bawah. Coba. Ini udah paling bawah Pak. Mutu pendidikan hanya Terlaksananya peningkatan nilai mutu pendidikan SLB di atas. Oh. Di atas itu. Nah, itu. Oh ini nih ada. Iya. Ini ya Pak. Iya. Di bawah. Itu Ini APM, Bu. Ya. Oh terlaksananya peningkatan APM Pak, salah. Bawah lagi. Mutu peningkatan nilai mutu. Ini. Iya. Nah, itu. Nah, ini udah Merencanakan ya. satu dokumen PKG, betul kan ya Pak ya? Betul. Ya. Nah, ini yang dibilang Pak Haji Taufik, tim penilai provinsi. Ini kualitasnya sebenarnya tidak masalah untuk kualitas di SKP-nya ini dituliskan 100%. Nanti di angka kreditnya dicantumkan nilai angka kreditnya berapa. Itu 25% angka kreditnya maksudnya. Jadi kalau kualitasnya itu di rencana kinerja 100%, tidak ada masalah. Ya. Tapi pada saat input, nanti Ibu bisa melihat nanti, coba. Ya. Ini di udah ya, semua sudah diisi. Simpan ya? Simpan. Nah, Lihat udah. ya Pak. Udah, nggak usah dilihat. Ibu klik yang ungu. Ya, ini masukkan angka kredit. Nah, Ibu copy paste lagi tuh di atasnya, merencanakan melaksanakan pembelajaran. Oh, yang tadi bukan yang tadi ya Pak? Enggak, di copy paste aja Ibu, yang di atas. Oh ya ini. Nah, itu di atas copy paste aja. Ketiknya hilangin nanti. Ya. Ya. Outputnya PKG. Ya. Angka kreditnya 25%. Harusnya Ibu berapa, Bu? Nilai angka kreditnya? Saya 4B, Pak. 4B itu 75, Pak. 75 dari 4B. 29,75 ya, Pak. Ya, nilai baik 29,75. 25%-nya? Di sini langsung tulis, Pak. Enggak, 25%-nya, Ibu. 25% dari 29,75. Sebentar, saya hitung dulu. 0,86 gitu kalau Pak Haji Taufik berapa, Pak Haji? Jin 7,4375. Ya, 7,47. 7,47. 2 digit aja, 7,47. 2 digit aja. 27. 7,47. 7,47. 2 digit aja. 25% dari 29,75 kan, Pak? Iya, betul. Bentar, Pak. Coba pakai titik. Jangan pakai koma. Oh iya. Untuk muncul errornya. Ya. Udah, klik tambah. Diklik tambah, tombol icon tambah yang diklik. Enggak, Bu. Bukan. Oh, yang tambah ini ya? Iya, betul. Klik tambah, ya masukkan, simpan. Oh, simpan. Ya. Nah, sudah selesai itu. 1. Ya. Tadi terlaksana pembelian tanda sudah berganti jadi terlaksana peningkatan nilai mutu pendidikan. Iya. Nah, selanjutnya itu tadi di Ibu ada yang sebagai capsek, Bu? Mencantumkan. Nah, kemarin ada tetapi ditolak jadi menghilang, Pak. Iya, bikin lagi nanti. Kalau mau bikin lagi sekarang nggak apa-apa. Ditambah ya, Pak? Ya, tambah rencana kerja. Tambah rencana kerjanya di ini. Ya. Tahu satu. Yang kering. Berarti ini ya di sini. Sama Pak dengan yang tadi, Pak, terlaksananya peningkatan yang tadi nilai mutu. Ini. Bisa APM bisa. Oh, ini APM. Sekolah kan APM bisa, mutu bisa. APM kan angka pendidikan minimal. Ya.
Jadi yang mana Pak? Yang ini? PM angka partisipasi murni. Partisipasi murni Pak. Enggak. Itu kayaknya kasih ya. Kasih apa? Ya. Mending yang tadi ada ya Pak ya, mutu ya. Boleh. Neng. Baterai itu aja, Neng. Ya, Rencana kerjanya berarti charger di Mas Arik. Mas Faiz. Cepetan. rencana kerjanya Ketik aja Bu, menjadi kepala sekolah. Ya. Target tahunan. Satu dokumen. di sini dokumen ya Pak? Ya. Klik satu. Ketik aja angka 1. Drop down, klik. Nah, drop down-nya bukan itu, Bu. Bukan. Yang ini. Enggak. Checklist-nya dihilangin. Kalau checklist-nya muncul berarti target tahunnya Ibu bisa variatif. Bisa 1, bisa sampai 12. Oh, iya. Satu dokumen di sininya tulisannya, Ya. Pak. Enggak, klik 1, udah diketik 1. Yang klik di panah ke bawahnya itu, Bu. Nah, itu panah ke bawah. Dokumen Klik ya? Dokumen. Dokumen apa? PKKS. PKKS. Indikator target tahunan PKKS. Di sini diklik ya keterangan tambahannya ya, Pak? Usah. Kosong. Indikator ininya PPKS ya? Ya, PKKS. PKKS, Bu. PPKKS bukan? Penilaian kinerja kepala sekolah. Oh. PKKS. Program penilaian PKKS ya. Kualitasnya 100%. 100%. Klik lagi panah, Bu, di sebelahnya. Panah bukan itu. Oh iya. Sebentar, Pak. Yang tadi 100 Dokumen persen. persen. Iya. Indikator kualitasnya. Nilai PKKS. Oh, lupa lagi. Kalau belum dihitung nggak apa-apa Pak. Sekarang nilai PPKKS saya kan Enggak, Ibu ketikkan aja nilai PKKS. Oh, nilai PKKS. PKKS. Oh. Ya, sudah Pak. Waktu Ke pengerjaannya. bawah? Ya. 12 ya Pak ini? Iya, 12. Jadi dia mengimbangi dengan merencanakan tadi, Bu. Ya. Ketepatan waktu, indikator waktunya ditulis saja ketepatan waktu pengerjaan. Ketepatan waktu Pengerjaan. ya. Sudah Pak? Nah, itu Ibu klik 12 diisi semua nanti. Yang ini? Ya. Januari Oh. sampai dengan Desember. Ya. Indikator bulannya ya misalkan manajemen sekolah. Bisa manajemen sekolah. Yang indikator bulan ini ya, manajemen sekolah gitu. Ya. Berbasis apa? Misalkan mau ditambahin apa? Enggak, itu diisi sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oh iya. Terus sampai ini. Ya, sampai simpan nanti. Terus. Kalau sekarang ini jangan dulu Pak, boleh? Boleh. Nanti sekarang isi aja, langsung. Tapi yang indikator ininya harus mikir dulu Pak. Indikator yang manajemen. Bisa dengan satu kegiatan, bisa dengan dokumen, enggak. Asalkan gini, untuk target bulanannya itu realistis. Misalkan manajemen sekolah diisi di situ apa ya? Ya paling aman sih satu dokumen, satu kegiatan itu paling aman. Cari yang aman saja dulu. Karena Bapak Ibu pasang target realistis, misalkan kayak mengikuti diklat fungsional target 10 kegiatan, padahal Bapak Ibu bulan tidak tercapai. Ya kalau tidak tercapai nanti nilainya bakal diskonnya jauh banget.
Ya Cari Pak, yang ini saya nanti kosongkan saja dulu ya Pak ya untuk sekarang ya. Karena saya kan harus mengagendakan dulu yang bulan itunya gitu ya Pak ya. coba klik simpan Ibu. Coba klik Klik. simpan. Simpan. Kalau simpan kan nanti nggak apa-apa Pak. Dicoba dulu. Dicoba Oh, dulu. simpan dulu. Nah, tidak bisa ya. Oke. Ya. Sudah muncul errornya di susah juga. Gini aja deh Bu. Ibu ubah dulu satu. Coba satu aja. Waktu pengerjaan diklik 1 bulan. Oh, yang ininya jangan Pak. Nggak usah dulu. Di atas. Coba di atas. Yang mana Pak? Ibu tadi kan kliknya waktunya 12 bulan. Ya. Nah, ubah dulu biar bisa disimpan itu. Oh, iya. Buat contoh dulu. Di mana Pak lihatnya nggak ada? Ibu tadi klik di kosongnya. Coba klik kosong aja. Daerah kosongnya. Yang Bukan ini. itu. Bukan. Oh ya, yang ini ya. keluar dulu. Yang ini ya Pak. Ya, Yang itu ini diganti. jadi satu ya. Nah, 1. Klik ke bawah. Nah, Januari coba 1. berarti ya. Nah, itu Januarinya diisi. Ya. Target bulan 1 apa? 1 dokumen misalkan, 1 kegiatan. Kalau yang pembuatan RKS itu Pak, RKS itu Ya, masuk ke berarti manajemen sekolah nggak Pak? Masuk. Iya. Misalkan itu dulu aja ya Pak ya, pembuatan rencana membuatan program sekolah dulu mungkin itu Pak kalau manajemen sekolah ya Pak. Nggak usah spesifik juga. Target bulanan Ibu berapa item? Tulis aja 1. Satu dulu. Oh Ya. iya. Nothing selected-nya diisi saja. Dokumen. Enggak, dokumen. Yang ini juga 100%. berapa persen gitu ya Pak? Ya, 100% nggak apa-apa. 100%, iya. Klik simpan. Simpan ya? Ya. Oh, berarti nanti kalau mau mengubah, saya buka lagi yang ini apa menjadi 12 bulan gitu ya Pak? Iya. Iya, baik Pak. Tapi harus ini ya, kalau sudah diverifikasi atasan, kemudian divalidasi oleh tim kinerja, berarti buka tutupnya dari saya nanti. Iya. Harus ke saya dulu. Nah, berarti Pak, ini saya tidak berurutan, tidak apa-apa Pak. Kan tadinya harusnya kan merencanakan yang kedua sebagai kepala sekolah. Ini tidak berurutan, tidak masalah. Itu sebenarnya nggak ada pengaruh sih sebenarnya Bu. Yang penting dari poin-poin itemnya. Jadi nama apa namanya? Ketikanya menjadi merencanakan segala macamnya itu harus sama sesuai dengan aturan. Ya. Tapi kalau mau di-set lagi bisa sebenarnya. Berarti diedit ya Pak semuanya. Ya. Itu kan. Ini Ibu kan udah divalidasi ya Bu ya? Iya. Nah, di poin 2 itu udah sesuai. Belum Pak, ininya Pak rencana kerjanya Pak. Nah ini Pak. Yang itu kan mengikuti diklat ini berarti belum sesuai Pak ininya. Ya. Maksud saya urutannya udah sesuai atau belum? Oh ya, urutannya. Kalau ini yang mana Pak ya? Terlaksananya peningkatan. Dan yang sesuai Ibu. Yang tadi juga mungkin Pak mutu pendidikan bisa. Juga Pak. APM bisa kayaknya sih. APM. Nah, APM kan RKS itu ke angka partisipasi minimal juga bisa itu. Terlaksananya. Yang ini ya Pak, peningkatan ya. APM. Ini sudah ya Pak ya? Sudah saya. Punten Ibu. Ini kan di fungsional Ibu ya. Mutu pendidikan aja. Mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan aja. Yang SLB tadi. Nah, itu. Ya. Ya, simpan. Ini sudah betul kan ya Pak ya? Betul. Klik. Simpan. Nah ini yang membuat. Nah ini Pak,
kalau kepala sekolah itu bukan PTK Pak, tapi PTS ya. Kalau kepala sekolah itu membuat karya tulisnya bukan PTK tetapi PTS. PTS apa Bu kepanjangannya? Penelitian tindakan sekolah. Kalau K itu kelas. Oh, ya bisa. Ya. Nggak ada masalah Bu disebut PTK atau PTS. Oh gitu. Ibu di sini mau PTK-nya mau diganti PTS boleh. Ya, Ibu coba dilihat yang tadi nomor 2, yang oranye-nya dilihat Ibu, diklik. Angka kredit coba diisi. Oranye. Mending nggak usah. Ini kembali lagi kemana Pak kalau kembali? Back. Klik panel yang paling kiri Bu. Nah, back aja. Yang oranye-nya Bu. Oranye maaf. Ungu. Iya, aduh salah oranye. Oh iya. Berarti ini ya Pak ya, diklik lagi ini. Diklat fungsional itu diklat yang diselenggarakan oleh KCD, Ya. oleh distrik provinsi, atau dari universitas. Bandiklat ya Pak, bandiklat. Ya. Kalau IHT itu ditolak kebanyakannya oleh tim nilai. Outputnya sertifikat. Iya, sertifikat. Angka kreditnya 1. Kalau 30 jam. Ya, kalau 30 jam. Biasanya 32 jam, Pak. Ada. Ya, minimal kan 30. Ya, 30 sampai 80 jam kan. Ini yang bawahnya. Klik tambah, Ibu. Ya. Dah, simpan. Iya. Sudah, itu mungkin Bapak Ibu. Nanti Bu Tuti disesuaikan lagi Bu ya. Ya, siap Pak. Pembelian tanah itu diganti lagi Pak. Ya, untuk Bapak Ibu lain juga sama yang misalkan memilih Bapak Ibu Kepsek yang masih memilih terlaksananya pembelian tanah dan bangunan kantor dan desa. Mohon diganti. Kamu udah baca WA-nya? Berarti saya udah stop ini aja ya Pak. Stop share screen-nya ya. Ya. Khawatir orang lain mau ininya Pak. Kamu OSIS gak nyontohin OSIS kamu teh. Oh, kalau ada kabar tadi baca. Assalamualaikum Pak Adrian. Boleh izin bertanya? Ibu siapa punten? Dari Ibu Neneng Pak, Neneng Hendriani. Bentar, Ibu Nida. Bu Nida tadi ada pertanyaan Bu? Oh enggak? Suaranya kecil, Bu. Suaranya masih kecil, Bu Nida. Aduh, suaranya kecil, Ibu. Tidak kedengaran, Ibu. Bu Nida, suaranya tidak terdengar. Maaf, ke Bu Neneng dulu ya. Oke, Bu Neneng, mangga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Begini pertanyaannya. Tadi Bapak menjelaskan untuk pengisian bagi guru itu dibutuhkan 3 sampai 5 item ya. Membuat karya tulis, melaksanakan KBM, juga diklat fungsional. Yang mau saya tanyakan ada 2. Bagaimana kalau fungsinya seperti saya sehari-hari sebagai guru penulis? Saya menulis juga untuk jurnal, lalu juga ada untuk koran-koran. Kira-kira ada berapa maksimal yang bisa digunakan dalam SKP. Pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video lalu saat melakukan untuk kegiatan yang pengisian diklat diperintahkan pelaku. fungsional, aduh, ini ada suara yang masuk depan. Punten Pak Asep. Dan diklat fungsional, kalau misalnya di awal saya inputkan diklat fungsional hanya sampai 30 jam saja, tapi di kenyataannya ternyata bukan 30 jam, melainkan melebihi, apakah itu bisa diedit ulang gitu Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Untuk target, sebaiknya tidak usah diedit ulang. Maksudnya gini, Ibu targetnya tahu, ini kan sebenarnya dibikinnya itu bulan Januari dan Februari. Tapi kenapa September? Karena dari BKD-nya baru ada sosialisasinya dan diperintahkan itu mulai bulan Juni. Tapi kita mulai geraknya itu bisa baru sekarang ini. Karena menunggu dari atasan dulu. Nah, untuk target
tidak perlu diubah sebenarnya. Ini target minimal. Jadi ibu misalkan sebagai guru penulis, hobinya banyak menulis, mangga pasang target, tapi realistis. Kalau misalkan ibu pasang target 10 judul dalam 1 tahun, realistis nggak? Kalau saya itu, kapan ngajarnya? Tim penilai pun bakal, kalau misalkan penilaian kenaikan pangkat, angka kredit, itu akan bertanya, realistis nggak ini? 10 judul dalam 1 tahun. Ya kita pasang minimal aja. Kalau misalkan ibu sanggup 2 judul minimal setahun, mangga bikin, masih wajar. Tapi kalau misalkan cukup banyak, ya cari amannya aja dulu. Karena akan muncul pertanyaan, kapan mengajarnya? Karena tugas utama guru itu sebagai pengajar. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak sudah jelas. Hatur nuhun. Sama-sama. Kalau lebih nggak ada masalah Bu Neneng. Misalkan ibu pasang target 2, ibu bisa bikin 3, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan berlebih terlalu banyak juga, itu maka akan muncul pertanyaan. Kita cari amannya aja. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Adrian boleh bertanya? Bangga Ibu Ella. Ibu Nida masih suaranya belum pendengaran ya Bu? Mungkin bisa ganti ke HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Adrian, saya sedang agak kurang sehat, jadi saya matikan videonya. Ya Ibu, nggak apa-apa. Begini Pak, tadi kan untuk guru itu ada tugas tambahan ya. Itu bisa sebagai walas atau sebagai wakasek mungkin, atau mengawas begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika guru tersebut mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala perpus, apakah itu tidak bisa dimasukkan ke dalam PRK ini, Pak? Bisa atau tidak gitu? Karena yang saya dengar, kepala perpus itu tidak bisa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Kepala perpus, kepala lab bisa, Ibu dimasukkan? Oh, bisa ya, Pak ya? Kan itu ada angka kredit juga. Tapi yang gini, maksudnya akan ada pertanyaan, dinilai nggak nih? Kalau ada penilaiannya dari Capsek, itu bisa. Itu ya Pak ya? Iya. Karena kan kita kalau tidak salah dengar, kalau SK-nya dari kepala sekolah itu katanya, nggak tahu nih ini benar atau tidak. Jadi tidak ada penilaian begitu tetap, kecuali SK-nya yang dari, gimana ya, saya nggak paham kemarin soalnya gini, ketika teman saya menjadi kepala perpus, dia menjadi wali kelas juga, itu yang dimasukkan itu adalah wali kelas, kepala perpusnya tidak begitu. Ya, mungkin karena tidak ada penilaian juga, karena tidak menjadi kepala perpus, menjadi waka itu bakal ditanyakan mana hasil penilaian kinerja kepala perpus, penilaian kinerja wakanya, itu yang akan ditanya. Lampirannya ya, itu bukan hanya SK, nggak cukup SK-nya. Ya berarti penilaian itu biasanya dari indikator kita sebagai kepala perpus ya Pak. Misalnya apakah membuat program kerja, apakah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul, dan dinilai oleh tim kepala penilaian. Oh. Ya baik Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adrian. Ini tadi kan sudah dengan kinerja kepala sekolah, kemudian guru juga, insya Allah mudah-mudahan paham. Nah, berlanjut ke Pak Andi. Ya. Feedback. Ya, bentar. Sudah? Pak. Nah, sekarang yang tata usaha, Pak. Kemudian Kasubag dan tata usaha. Nah, di saya itu tupoksinya kemarin itu pas ngisi apa gitu ya. Jadi berubah-ubah, Pak. Tadinya di administrasi kepegawaian. Nah, kemudian sekarang berubah di administrasi umum. Nah, itu untuk mengisinya sesuai tupoksi yang administrasi umum atau yang kegiatan dia sehari-hari di kepegawaian, Pak. Ini sekalian menjawab ya.
sekalian menjawab untuk seluruh sekolah di wilayah 1, seluruh sekolah negeri di wilayah 1. Memang ada kejadian unit kerja pelaksana itu berubah. Lokasi unit kerja pun berubah, jabatan berubah. Siapa pelakunya? Bukan dari KCD. Yang merubah itu usulannya itu yang mengusulkan itu dari distrik provinsi, mengusulkan ke BKD. Keluarlah SK pelaksana dari gubernur. Kami di KCD sudah berusaha merubah, tapi dari submutasinya merubah kembali sesuai dengan SK pelaksana dari gubernurnya. SK-nya mana? KCD pun belum terima. Gitu. Kita sudah merubah, kita sudah mengajukan usulan perubahan. Sampai sekarang itu belum saya tidak tahu prosesnya sudah sampai mana. Distrik apakah sudah mengusulkan baru? Kita nggak tahu. Karena ini kejadiannya tidak hanya di wilayah 1, seluruh wilayah di KCD 1 sampai 13. Kita untungnya hanya mungkin yang ketahuan itu 25 orang. KCD lain itu sampai 100. 100-200 gitu. Nah, jadi untuk SKP 2021 ini bagi pelaksana sesuaikan dengan tupoksi SK di Siap Jabar. Mau nggak mau siap. Jadi kalau misalkan Pak, saya tugasnya di Jasingnya, tapi di Siap Jabar tugas saya jadi pengadministrasi kepegawaian di SMA 1 Dramaga. Terus saya gimana Pak? Mau nggak mau ikuti itu. Ya karena ada SK-nya. Terus Kemap gimana Pak? Ajukan dinas luar. Kalau ke sekolah dinas luar ke SMA 1 Jasinganya. Kalau apa itu namanya TLK ya mau nggak mau jawab juga apa adanya juga sesuai dengan yang muncul di komputernya, yang muncul di TLK-nya. Isian tentang guru dermaga, misalkan review dermaga, jawab aja. Karena itu dasarnya legalitasnya ada SK gubernur. Walau salah pun mau nggak mau kerjakan. Tuh. Nah, perubahannya kapan? Kita pun dari KCD menunggu. Kemarin 4 orang KPO sudah menerima SK kenaikan pangkat otomatis. Untung di SK-nya itu munculnya unit kerja Dinas Pendidikan Provinsi, tidak nama sekolah. Kalau nama sekolah, maka efeknya ya Bapak Ibu mau nggak mau definitif pindah lokasi kerjanya ke sana. Secara fisik. Nggak hanya secara administratif, tapi fisik juga pindah kerja ke sana. Nah, karena untung SK-nya, SK pelaksana KPO-nya itu kenaikan pangkat KPO-nya tidak ada nama sekolahnya, ya tetap bisa kerja di unit kerja sekarang. Nah, itu Pak Andi ya. Untuk Bapak Ibu Kepsek yang lain, tolong juga dipahami. Makasih banyak Pak, makasih banyak. Nanti akan ada SK perubahan dari gubernur. Kapan? Kita juga dari KCD menunggu. Tidak perlu. Ya. Adrian, udah kedengeran suara? Ya, udah jelas Bu Nida akhirnya. Oh ya, ini sekarang iPhone-nya udah ganti ke iPhone ya Bu ya? Sip. Iya betul Pak. Terima kasih Pak. Tadi nggak bisa. Ya. Mana Ibu? Punten video. Mau bertanya, ini kayak ingin kejelasan sekali lagi. Tadi pembelajaran pertama 1 dokumen atau 2 Pak? Kan tadi Bapak bilang di tahun 2021 ini SKP akan dibagi 2. Jadi pembelajaran merencanakan tadi dokumennya 1 atau 2? 1 aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, sekarang ini kan sudah praktek nih Pak mengisi SKP, walaupun sebelumnya di atasan tuh rencana atasan kan masih kosong. Ya, kita masih mengerjakan. Tapi sekarang ketika sudah diinformasikan atasan mengisi, kenapa ketika kita mau mengedit, diklik rencana atasannya tidak muncul, Pak? Apakah menunggu atasan divalidasi dulu atau bagaimana? Atau kita teruskan aja atau gimana, Pak? Ya, teruskan saja. Saya pesan untuk kepala sekolah ataupun yang megang akun Kepsek, TRK-nya, saya pesan untuk guru-guru jangan dulu diverifikasi. Karena kalau sudah diverifikasi, tim
validasi akan memvalidasi itu. Nanti harus mengedit lagi, buka tutup TRK lagi, buka tutup editan, kuncian. Jadi biar lebih gampang daripada nanti bolak-balik ke saya, buka tutup, Pak minta buka, mau mengedit ini. Udah ada. Nggak usah. Dari tim di sekolah, untuk guru-guru silakan isi dulu SKP-nya, input sesuai dengan apa yang saya tampilkan tadi. Input dulu. Capsek jangan dulu memverifikasi. Begitu Capsek sudah verifikasi, misalkan Capsek sudah input, sudah selesai semua, sudah nyambung dengan atasan langsung, baik itu kasih pengawasan ataupun kepala KCD, baru bisa memverifikasi guru. Ya, karena kalau misalkan tidak status Bapak Ibu ajuannya itu tidak divalidasi oleh BKD, tetap tidak akan muncul walaupun KCD sudah memverifikasi. Validasi harus menunggu status validasi dulu. Seperti kayak Ibu Tuti tadi. Ya. Jadi berarti tadi itu intinya sebetulnya pertanyaan saya, kita sudah alhamdulillah misalnya di Babakan Madang hampir semua sudah mengisi guru-guru. Tapi rencana atasan masih kosong karena atasan belum mengisi. Tapi saat ini atasan sudah mengisi. Ketika tadi Bapak bilang kalau atasan sudah mengisi, diklik pasti akan muncul. Tapi ini diklik tidak muncul, Pak, pekerjaan atasan. Kan saya sebutkan tadi, itu menunggu verifikasi atasan. Kalau sudah diverifikasi, akan divalidasi oleh tim kinerja BKD. Kalau sudah divalidasi oleh BKD, baru muncul di akun Bapak Ibu Guru. Bisa drop down. Sama kayak kasus Bu Tuti tadi. Bu Tuti kan tadi sudah divalidasi oleh BKD. Betul. Tapi yang muncul itu tadi hanya pembelian gedung. Karena itu yang sudah diisi. Bu Tuti itu lebih cepat pengerjaannya. Ya Pak, paham sekarang. Artinya akan muncul rencana atasan kalau atasannya sendiri sudah divalidasi ya Pak ya? Betul. Iya. Satu lagi Pak, punten tadi Bapak di drop down misalnya pembelajaran itu kan hampir semua sama kalimatnya dari Januari sampai Desember. Boleh nggak berbeda disesuaikan dengan situasi, misalnya contoh di awal tahun pelajaran misalnya kita membuat program tahunan dan sebagainya, atau misalnya ketika di pertengahan semester kita mengerjakan ulangan penilaian dan seterusnya. Boleh nggak atau tanya boleh ya Pak ya, jadi dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan di setiap bulannya. Boleh. Oh ya. Yang contoh tadi itu untuk mempermudah saja pengisian untuk pembuatan SKP. Oh ya, mangga. Itu aja Pak, hatur nuhun. Oh sama punten, ada titipan pesan. Memang hari ini sosialisasi untuk kepala sekolah dan guru. Tapi dari Kasubag juga bertanya untuk tugas Kasubag katanya mengambilnya dari peraturan mana? Itu aja sih Pak. Dari perjanjian kerja gubernur. Oh, dari perjanjian kerja gubernur yang Kasubag ya Pak ya? Dari Kasubag TU kan ada perjanjian kerja gubernurnya, ada SK-nya. Mangga pakainya itu, bukan pakai. Ini memang hari ini saya hanya fasilitasi untuk kepala sekolah dan guru. Karena itu yang menurut saya paling gampang. Maksudnya gini, nggak neko-neko, tidak variasi. Jumlah pegawai 1000, tapi inputannya hanya minimal 3 item. Kalau dari struktural, Kasubag TU itu banyak. Kasih pelayanan aja ada 22 item. Kan modal gitu ya. Kalau misalkan harus mengajarkan semuanya. Ampun saya. Misinya itu detailnya, Bapak Ibu lihat sendiri tadi detailnya dari kepala sekolah merencanakan pembelajaran. Detailnya harus per bulan, kualitasnya harus diisi juga, baru bisa simpan. Ya. Pembedanya nanti ya dari struktural tidak perlu angka kredit. Kalau guru fungsional itu kaitannya dengan angka kredit. Ya. Untuk perjelas lagi, SKP ini mulai 2020 itu tidak ada SKP manual. Tidak bisa merubah-rubah. Begitu muncul nilai cukup, udah. Tidak bisa perbaikan, tidak bisa ya udah terima. Salahnya di mana? Bisa saja. Salahnya target. Targetnya terlalu besar.
Makanya kita bikin target dulu minimal lah yang realistis. Begitu target tercapai, kita misalkan bisa 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih banyak, nggak apa-apa isi saja. Nanti kinerjanya bisa sampai lebih dari 110%. Nggak ada masalah. Gitu. Terima kasih Pak, sudah jelas, sangat jelas sekali. Ya, enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Adrian. Ya, Ibu. Iya, mohon maaf. Kebetulan kalau di SLB itu ada kepala sekolah yang di swasta. Nah, SLB itu kan negerinya satu, jadi sekolah swasta itu menginduk ke SLB negeri. Jadi kalau Kamob itu kan berada menjadi bawahan saya gitu ya, atasan langsungnya adalah saya. Sedangkan di Siap Jabar mereka juga para kepala sekolah itu mencantumkan sebagai kepala sekolah. Nah, untuk SKP-nya bagaimana Pak? Itu yang kepala sekolah yang di swasta. Kalau gurunya otomatis atasannya saya. Tahun kemarin kepala sekolah swasta itu di SKP di SKP-nya itu sebagai kepala sekolah juga ada seperti itu, tetapi nama atasannya adalah saya gitu Pak. Apakah memang begitu ya Pak? Karena di Siap Jabar mereka mengisinya memang kepala sekolah karena sudah mendapatkan SK dari pemerintah, SK kepala sekolah definitif. Baik Ibu Tuti. Dari TRK-nya itu sudah sebagai kepala sekolah ya? Ya. TRK. Ya Pak. TRK, kalau Kamob ikutnya ke saya gitu Pak? Ya, kalau Kemob ya nggak ada masalah. Misalkan ya. Berarti harus ditanyakan TRK-nya sebagai TRK-nya ikut siapa? Oh, nah, bukan. Kalau TRK-nya itu beliau sebagai bawahan saya karena selalu menilai teman-teman guru gitu. Bukan sebagai kepala sekolah kalau di TRK. Gitu. Karena yang kepala sekolah di TRK itu adalah kepala sekolah yang negeri saja, Pak. Yang munculnya. Ada ini agak-agak panjang. Nanti paling di belakang. Ya, saya konsul aja ke Bapak ya, Pak, nanti ya di belakang. Ya. Paling gini, umumnya gini Ibu ya, untuk TRK ataupun SKP atas kalau yang bersangkutan sebagai kepala sekolah atau langsung tidak bisa kepala sekolah juga. Harus kasih pengawasan atau kasubag atau kepala KCD itu eselon 4 atau eselon 3, tidak bisa sesama Kepsek. Kalau SKP-nya dia sebagai ditulisnya sebagai kepala sekolah, itu tidak bisa. Kalau di Siap Jabarnya kepala sekolah, Pak. Di Siap Jabar SK definitif. Nah, di Siap Jabar berarti dia atasannya tidak bisa Bu Tuti, harus KCD. Kalau di Siap Jabar SK-nya. Gini Bu, prosesnya itu ditutup SKP. Waktu tutup SKP tidak bisa sesama Kepsek itu ya kan setara. Tidak bisa menilai, tidak bisa memverifikasi, harus ke KCD Ibu. Ya. Paling nanti perubahannya ditutup SKP. Kan bisa ditutup SKP itu bisa merubah atasan langsungnya siapa, bisa manual itu. Tapi untuk verifikasi Bu Tuti bantu, nggak ada masalah verifikasinya. Ya. Ya, Pak, satu lagi yang berkaitan dengan yang TU yang kemarin kan waktu waktu TRK ngisi ya Pak ya, ternyata di Siap Jabar TU SLB itu ada di SMA mana gitu Pak, saya pernah ke Bapak itu. Nah itu kan berarti nanti tadi kata Bapak itu sesuai dengan SK yang ada di provinsi. Kebetulan katanya yang kemarin yang 4 orang, yang KPU 4 orang itu dapat SK-nya bukan atas nama SMA, tetapi atas nama Dinas Pendidikan. Nah, apakah yang kemarin yang kami bermasalah semua TU itu ada di SMA mana, itu sekarang terjadi lagi nggak Pak? Yang itu kemarin Kamobnya dibetulkan sama Bapak gitu Pak? Iya, pasti akan berubah lagi Bu, karena dari begitu dia klik update Kemob dan bukan update, sinkronisasi Siap Jabar antara Kemob dengan data Siap Jabarnya itu pasti akan merubah lokasi, merubah jabatan. Nah, dari bagian mutasi BKD itu akan intervensi kalau
dari KCD merubah lagi. Kita dari KCD sudah 5 kali merubah, Ibu. Iya, iya. Jadi kita ikut sajalah SK-nya. Oh, iya, iya. Ya, berarti kalau yang kemarin SK di SMA, terus kalau masih tetap di SMA, nanti ikuti saja itu gitu, Pak. Ya. Dan SMA juga ada yang masuk ke saya kemarin, SMA Ya. mana gitu, gitu. Dari Tenjolaya Tenjolaya, kalau nggak Pak salah Mamat. ya, waktu itu ada masuk ke saya, tapi saya laporan ke Bapak ternyata sekarang di Kamobnya memang tidak ada gitu sekarang. Gitu. Ya, Berarti kemarin ikut. Pak dirubah. Cuman ya kalau begitu Pak Nana klik sinkronisasi siap jabar, maka dia akan balik lagi ke SLB. Oh, begitu. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Adrian, izin bertanya, boleh? Iya, saya Bu Tuni dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Pak. Ini Pak, tadi sempat Bapak jelaskan tentang pengembangan diri ya Pak ya. Kalau targetnya 2, kita ada 3, pokoknya lebih boleh dimasukin. Itu saya meyakinkan diri aja Pak. Soalnya tahun sebelumnya di SKP saya target 2, saya masukin 3, nilai saya jadi jelek gitu. Gimana tuh Pak? Ya, ya itu aja Pak pertanyaan saya. Itu SKP ke tahun berapa Ibu? Yang tahun kemarin Pak, yang tahun 2019 ya? 20. Hah? 19? Yang 2019 kan yang dicetak tahun 2020 kan? Oh ya berarti tahun, ya kalau tahun lalu itu 2020. Oh 2020 ya? Ya. Nah, ya ini trial and error juga memang. Kemarin BKD bilang kalau memang targetnya 1, terus kinerjanya hasil outputnya itu 3, itu akan meningkat kinerjanya. Nah ini nanti kita buktikan sama-sama ada error nggak di aplikasinya. Gitu. Tapi memang amannya sama. Jadi target 2, realisasi 2. Dari ASKP 2018 pun sama. Kita untuk menghindari pengurangan nilai. Iya benar, soalnya saya jadi korban Pak, saya jadi korban yang akhirnya nilainya malah jelek. Makanya Ibu, nanti permasalahan ditutup SKP-nya. Kalau misalkan jelek, tinggal kita lakukan edit, perubahan, jadi jangan sampai Capsec memverifikasi itu dulu. Atasannya jangan kalau misalkan kurang. Oh oke, jadi tetap wewenang, maksudnya kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk ini juga ya Pak ya, maksudnya supaya tidak ada kesalahan seperti itu ya, karena ini masih trial and error ya Pak ya. Ya kita pun masih melihat ini kan aplikasi baru awal-awal lah. Jawa Barat ini jadi percontohan. Mau nggak mau. Siap Bapak. Jadi kunci percobaan juga. Iya oke siap Pak, terima kasih Pak. Boleh ya, Mangga? Ya, Assalamualaikum Pak Adrian. Waalaikumsalam. Nyambung yang tadi Pak, mungkin masih satu tema pertanyaannya Pak ya. Kalau kami kan di fungsional itu kan ada kegiatan yang istilahnya tentatif gitu ya Pak ya, seperti diklat fungsional. Itu kan menunggu yang ada gitu Pak, tidak bisa kita tentukan mau ada kapan gitu. Nah, bagaimana nih Pak kalau misalnya kita di rencana kegiatannya, kita sudah sertakan, tapi ternyata tidak ikut. Bagaimana Pak? Atau kita masukkan saja ke rencana kegiatannya? Nah itu makanya cari aman ya Ibu, targetnya jangan muluk-muluk. Ya kita ada usaha lah setidaknya. Jangan sampai kita targetnya 3, kita nggak ada usaha nunggu aja. Enggak, kan ada tuh webinar online, itu kita ikuti. Kalau IHT belum bisa. Bukan sebagai diklat fungsional, tapi itu sebagai kegiatan kolektif. Oh iya, seperti seminar ya Pak ya? Ya, seminar bisa. Masukkan itu ke PD-nya. Ya berarti tetap dimasukkan, ya paling kita usahanya 1 aja ya Pak ya? Yang paling minimal ya Pak? Ya, masukkan aja 1, nggak apa-apa. Yang penting ada. Karena memang perintah dari aturan Permen 4 RB-nya itu harus ada. Harus ada yang minimal ya, tadi. Untuk golongan dari golongan 3A, 3B itu harus ada PD-nya. Ya, betul. Termasuk sama ini apa ya, karya tulis juga harus tetap dimasukkan ya Pak? Kalau karya tulis itu 3C.
3C, mulai 3C. Iya. 3B boleh ada, boleh enggak? Siap, Mau siap. ke 3B. Terima kasih banyak Pak Adrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup? Baik, kalau misalkan cukup, apabila ada yang tidak jelas, saya mohon dengan sangat. Yang bertanya itu yang hadir saja hari ini ke saya ya. Kalau misalkan seluruh guru ke saya juga repot juga. Jadi tolong dibantu untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk menjelaskan ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kalaupun dirasa perlu saya hadir, saya bisa hadir secara virtual. Bapak Ibu adakan kegiatan, latihan Zoom meeting, mangga saya hadir nggak ada masalah. Tapi secara virtual. Tapi saya juga lihat dulu dari kegiatan saya, karena tanggal 13 itu Senin depan saya ada di Kelat di Bandung selama 1 minggu. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Silakan. Cukup. Ya, alhamdulillah kalau Siap, cukup. Pak, cukup. Silakan. Terima kasih banyak. Ya Ibu sama-sama. Silakan nanti diinformasikan segera. Saya khawatirnya September ini sudah mulai tutup SKP semester 1. Kualitas air sudah harus dijaga ya. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini kontak saya. Mohon semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan itu datang ke Bapak. Turun Pak Andrian. Turun Pak. Turun ya, Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adrian. Ya, terus ya nanti kalau ada perlu lagi mangga bisa diajukan. Ya, hatur nuhun. Sukron. Iya Kak. Baik, saya akhiri. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Nuhun Pak Adrian. Pakai masker kalau di sekolah, proses tatap muka tanggal 6 ya? 16. Oh, 16 ya, maka dikondisikan 50% maksimal. Sehat selalu. Ya, amin. Warahmatullahi Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Salam pamit Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Adrian. Ya, sama-sama. Izin live. Ya, assalamualaikum. Salam.